Inna ma'al usri yusra. Ketemu ayat bahwa bersama kesulitan itu pasti bersama. Bersama ayatnya bersama. Bareng. Kenapa enggak ketahuan kuncinya belum ketemu? Nah, karena kita menutup diri. Kalau kata Pak Haji zaman dulu kita sekolah SMA, SMP, yang tahu kuncinya yang dekat sama Pak Guru sama Bu Guru yang ikut les. Tahu kisi-kisi soalnya. Sehingga kita gampang mengerjakan. Artinya apa? Artinya kita harus selalu bersyukur. Punya gue. Kemarin waktu nikahan Vida, semuanya pada kegiatan. Bukan tamunya pengantin, tamunya papahnya. Teman TK, banyak yang datang besok. Gue ingat temen TK tuh. Pada pakai muk, pada bawa botol air minum. 40 tahun yang lalu ya. 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Reuni taman kanak-kanak 50 tahun yang lalu. Dulu bu gurunya rambutnya panjang banget. Bu Retno. Setengah abad. Ya, ayo Bu. Ayo tinggal di mana? Ayo duduk. Ayo duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Tinggal di mana Ibu? Ayo deketin mic-nya. Pakai mic ya. Saya Fatimah dari Cilacap, Haji. Fatimah. Dari Cilacap. Iya, Pak. Oke. Terus sehari-hari apa kegiatan sehari-hari? Saya kesini pertama silaturahmi ya, Pak. Jangan cuma lihat YouTube gitu. Saya udah bersyukur ketemu Pak Haji. Iya. Ya, dan saya tidak hari-harinya jualan loh, Pak. Jualan dorong gerobak gitu. Isinya apa? Isinya jajanan anak-anak sekomplitnya gitu, Pak. Contohnya apa aja? Contohnya ada beng-beng, coklat, ada permen, ada ya coklat, atau ada ya namanya tuh jualan sekomplitnya anak, jualan anak-anak itu. Terus dari kapan tuh jualannya? Jualannya tuh udah ada 30 tahunan lah, Pak. Wow. Tapi ya itu maksudnya saya kesini ya itulah memohon Bapak supaya hutang saya itu lunas itulah, Pak. Jangan hutang udah sampai tua gini. Utangnya berapa? Utangnya sampai ada 70 juta lah, Pak. Kalau sama yang lain di BRI 60. Dulu utangnya diinget-inget buat apa? Utangnya awalnya tuh buat ngulahin anak loh, Pak. Tapi setelah itu anaknya udah nggak kuliah pun top up lagi itu aja ditawarin lagi. Jadi seterusnya utang aja itu, Pak, selamanya. Jaminannya apa? Sertifikat rumah saya. Cuman itu punya satu-satunya sertifikat rumah padahal, Pak. Nggak punya yang lain. Jadi kalau Ibu top up tuh duitnya buat apa top up-nya? Modal jualan sambil bayar cicilan dan itu seumurnya. Jadi Ibu top up buat bayar bunga cicilan. Iya, sama modal dagang gitu. Modal dagang, top up lagi buat bayar bunga cicilan. Buat bunga cicilan lagi. Iya. Nah, terus Ibu maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya ya itulah, Pak. Pengennya ya utangnya pada lunas. Boleh, ntar saya ajarin ya. Gampang. Ibu tinggal di mana? Jakarta, Pak. Saya minggu lalu kesini ya. Udah 3 kali saya ke Pak Haji. Kayak gini, ketemu saya begini. Ketemu sama saya gini. Betul. Oke, permasalahannya apa Ibu? Kemarin kan saya lapor. Jakartanya di mana? Matraman. Oke, Matraman. Terus sehari-harinya apa? Jualan. Yang dijual? Kue. Mentah matang. Oke, jualannya di mana? Online.
Oh online. Iya. Oh bikin di rumah online. Udah berapa lama? Sejak Covid. Oh sejak Nah, Covid. Jadi di rumah tinggal sama siapa aja? anak. Anak. Heeh. Anaknya berapa? Anaknya saya ada 6. 6. Satu bapak. Mhm. Iya. Wow, luar biasa. Nomor 1 apa kegiatannya? Anak Niman. baru selesai kuliah, Nomor 2, masih kuliah, nomor 3, mau kuliah, 4, SMA, 5, SMP, 6. belum sekolah, belum bisa bicara Pak Haji gitu. Belum bisa bicara. Nomor 6. Laki perempuan? Laki, saya bawa ini Pak, Oke. Umurnya berapa? 8 tahun Pak Haji. 8 tahun nggak bisa ngomong? Ngomong bisa, cuman malas bener mama, mau gitu. Cucu. Oke. Kupingin denger budak? Enggak. Denger? Dipanggil kalau nyari, panggil langsung datang. Tutup pintu gitu tuh. Ambil tisu diambil, ambil kacamata diambil, handphone ambil bisa. Jadi kata dokter apa kelemahannya tuh? Itu ini ADHD hiperaktif. Terus dia ini malas bicara katanya gitu. Mungkin ada autisnya juga ya, Haji saya kurang tahu karena Pak dokter saya tanya ada autis enggak? Autis itu ciri-cirinya banyak, tapi ini termasuk bagus tapi kalau masih bisa ikutin kita instruksi itu bisa. Pokoknya kayak tadi tuh lari-lari di masjid itu dipanggil sini balik ya. Gitu. Cuman ya itu nggak bisa diajak untuk sekolah, itu nggak bisa, belum bisa. Dia daftar sekolah nggak diterima. Jadi saya sekolahnya sekolah yang apa Pak Haji yang Sekolahnya mesti sekolah yang SLB gitu bukan. Kalau bisa sekolahnya yang di Al-Jannah Cibubur. Jadi nanti dia sekolah bareng sama anak-anak yang normal. Jadi satu kelas namanya Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Jadi sekolahnya tuh satu kelas muridnya 50. Nanti ada 2 orang yang kayak anak ibu. Ngebaur begitu, 2 orang, 3 orang. Nah selebihnya normal semua. Namanya Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Semua kelas ada. Sekolahnya TOP BGT top banget. saya ini kadang terapi, kadang enggak. Kalau lagi nggak ada duit, saya Terapinya di mana? di Pramuka, di dekat Pasari itu depan Pasari. Dekat? Dekat rumah sakit Pasari itu. Oh, nah itu di terapinya kayak gimana? Ngomong gimana biar dia fokus, dia kan nggak fokus Pak Haji sama sekali. Anaknya tuh cepet kayak gini udah kabur gitu loh. Jadi mau sekolah nggak ada yang nerima karena itu harus ini benar Nah ibu kesini sama siapa? dengan anak ini kan Berdua? bertiga. Sama? Yang nomor 2 anak saya nomor ada juga kakaknya, cuman kan jagain ada yang nggak bisa masuk ke sini kan Pak Haji, anak kecil, makanya saya nggak mau masuk. Oke. Di luar. Terus Nah kalau terapi itu bayar berapa tuh di Pramuka? 3 juta Pak Haji sebulan. Sebulan berapa kali terapi? Bisa seminggu. Seminggu 4 kali. Bayar 3 juta. Oke. Kadang saya berhentiin karena kan 3 juta, 3 juta. Kadang kakaknya perlu biaya gitu loh. Iya. Jadi ganti-gantian. Itu Pak Haji saya masalah. Boleh. Bawa sih masuk boleh gak? Biar saya lihat. Ada. Boleh. Saya panggil. Panggil. Ibu dari Cilacap sama siapa? Adik saya sama kakak saya. Sama? Kakak sama adik itu kan. Kakak sama adik. Oh iya, kakaknya apa kegiatannya? Sama jual tapi cuma di rumah. Oh, adiknya? Adiknya itu kadang di Pertamina, kadang-kadang di Jambi, di Papua, di Irian gitu. Kerja apa dia? Itu Pertamina. Oke. Kok mau dibawa ke sini? Oh dia. Oh iya. Oh iya. Ambil bangku bos, suruh masuk bos. Suruh masuk bu. Ambil bangku.
Seperti mimpi. Panggil. Geser sini. Terus geser. Geser lagi. Sip. Geser. Ya, sip. Terus satu lagi no belakang. Ya, masuk. Sini, masuk. Ayo, sini masuk, Dek. Sini. Sini. Kakaknya mana? Suruh masuk, suruh nemenin. Ah, sini sayang. Sini. Alhamdulillah. Sini. Ayo. Salim. Cantik kalau cewek. Ini karena cowok jadi ganteng. Ayo duduk. Sini duduk. Oh iya. Ya. Ya, duduk. Tulis namanya, bikinin itu. Tulis namanya. Ya. Yuk. Ayo bos, duduk sini bos. Ayo. Ini aja namanya. Siapa? Tulis. Iya, nama lahirnya. Oh, tulis deh pakai pulpen. Ini gampang kok Bu penyakitnya Bu. Ini mah bukan penyakit. Ini karena ibu pada saat malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, ibu ML berhubungan suami istri. Jadi anaknya kayak gini. Sebelum hamil, waktu belum hamil, ibu ML sama suami. Waktunya orang malam takbiran, takbir, ibu ML sama suami. Jadi anaknya kayak begini. Tapi obatnya gampang kok. Gak apa-apa biarin. Pinter. Pinter. Sembuh kok ini gampang. Gampang. Ini PR saya banget Pak Haji. Iya, jadi kalau malam takbiran, malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, nggak boleh ML Bu. Malam takbiran atau malam Idul Fitri atau malam Idul Adha nggak boleh ML. Kalau ML anaknya kayak gini hasilnya. Tapi bisa sembuh kok gampang. Gak apa-apa, biarin. Yang penting dia diem. Gak apa-apa. Nanti bikinin bos. Ya. Jadi obatnya Bu cuman satu. Ibu tiap hari paksain cebok alat kelamin ibu bangun tidur. Nah air cebokannya buat minum dia. Buat masak nasi makan dia. Buat bikin gorengan ini. Pakai air cebokan alat kelamin ibu. Boleh yang lain makan boleh. Tapi diutamain buat dia. Jadi pada saat cebok, ibu buat ya cebok nih air cebokannya ditampung di ember. Yang pertama air cebokan yang pertama sebelum pipis. Kalau pipis nggak boleh. Nah air cebokannya nanti buat masak nasi sambil ibu ngomong 9 kali. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karohmanya anak yatim RDI Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya nama bin sembuh total normal, Paling lama 99 hari, paling lama. Paling cepat 9 hari. Dan tadi normal aja. Normal. Karena dia malas, makanya nanti diobatinnya ibu kalau dia tidur, ibu colek alat kelamin ibu pakai tangan kiri, taruh di mulutnya dia. Ngomong normal, mau ngomong, 99 kali Asmaul Husna. Kalau pas dia lagi tidur, ibu colek alat kelamin ibu pakai jari, agak dalam dikit ya, nggak boleh di luar, agak dalam dikit, taruh di mulutnya dia. Normal ngomong.
normal ngomong, normal. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari, nanti dia ngomong normal. Nah kalau dia untuk cerdas, colek alat kelamin ibu lagi, taruh di jidatnya. Cerdas, 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 cerdas. 99 hari, 99 kali. Udah ini normal nanti, nggak usah diterapi-terapi, ngomong sendiri. Ini karena kelalaian kita gitu, buah asik jadinya kita jadi kerjaan gitu, buah keasikan kita. Tapi itu normal kok, nggak apa-apa. Bukan, biarin aja nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, biar dia seneng. Yang penting dia diem. Oke, obatnya itu ya. Nah kalau ibu paksain gimana caranya utangnya bisa lunas, itu paling gampang banget. Ibu paksain wajib bangunnya harus jam 00. Senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Senyumnya harus, nggak boleh enggak. Ibu praktekin nanti utang ibu saya yang lunasin. Yang penting ibu kerjain dulu ilmu RDAY. Kalau ibu mesti lunasin utang nggak bakal bisa. Utangnya gede, saya yang lunasin. Yang penting ibu kerjain dulu ilmunya RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, wajib. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib, sholat taubat wajib. Itu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Udah itu aja, gampang kok. Ini kakak apa adek? Oh adek. Jadi ibu kesini sama mana? Panggil sini suruh masuk. Panggil. Panggil suruh masuk. Panggil suruh masuk. Jadi ibu paksain, nah yang berat apa bu? Dari bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran, sedekah. Nggak ada yang berat ya. Ya udah. Pesan puasa itu kalau orang jualan tidur dulu jangan sampai sebelum jam 12 gitu. Iya. Kalau saya itu sebelum tidur. Ini pegang mic, pakai mic. Tuh pakai mic, pakai mic, pakai. Kalau belum tidur umpamanya mandi boleh Pak? Boleh. Oh iya ya. Oh kenapa kurang setengah jam dipaksain tidur dulu akhirnya keliwat. Boleh. Iya, ya. Tapi yang paling bagus ibu wajib tidur habis sholat isya. Oh iya Pak. Habis sholat isya ibu wajib tidur. Nanti kalau nggak tidur baca Qurannya nggak fokus. Iya. Makanya cuma 1 lembar tahu-tahu ih gimana ya udah ngantuk. Akhirnya baca Yasin selesaiin dulu Yasin. Enggak boleh, nggak boleh. Baca Yasin bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Baca Quran dari awal. Ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Terus secara runtun, terus secara runtun. Terus secara runtun, terus secara runtun. Gitu. Iya Pak, itu giliran dari RT juga saya udah 9 juz sih. Tapi kan itu kalau saya kalau sempat aja Pak, nggak dipakai 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz enggak. Itu giliran online gitu. Dan ini nanti katamnya bareng gitu setiap dari bulan puasa sampai sekarang. Jadi ibu bangunnya jam 00, senyum, mandi, paksain sholat tahajud, ibu paksain baca Quran, paksain sedekah subuh jangan bolong, paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong, paksain sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, paksain sholat tobat jangan bolong, paksain sifat 18 nggak boleh dilanggar. Dah itu aja. Harus. Gitu. Paksain. Ini minum dulu deh, kita baru main lagi. Yuk, minum. Mamanya kesini. Mamanya kesini, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dirayu bisa gak? Pelan-pelan. Sedikit gak apa-apa. Sedikit. Sedikit, gak apa-apa sedikit. Dikit lagi. Dikit lagi. Sedikit. Deh. Nanti diminum di rumah. Tadi minum di rumah.
Nanti minum di rumah. Bisa sekolah kayak gitu. Dan muter-muter gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya nomor 1 kuncinya gimana caranya. Paksain gimana caranya. Paksain gimana caranya. Paksain gimana caranya. Harus ditelatenin. Harus ditelatenin. Harus ditelatenin. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Nah, ini. Nah, ada pertanyaan gak Bapak Ibu di jauh-jauh dari Cilacap yang mau ditanyain? Apa? Yang perlu mau saya tanyakan, Ya, karena sebenarnya saya nggak perlu tanya lah, Pak Haji udah tahu sendiri. ya, Karena saya selama ngikutin YouTube-nya Pak Haji itu, ya, pertama Mbak Nadia datang ke sini, ya, cuman dia batin, saya datang ke sini cuma mau lihat-lihat. Pak Haji sudah tahu. Jadi saya tuh betul nggak perlu tanya. Pak Haji ya, biar pasti tahu tujuan saya ke sini, kan itu aja. ya. Itu aja Pak Haji. Ya apa pertanyaannya daripada saya raba-raba, Bapak nanyanya apa? Pertanyaan sih kalau bisa dapat rezeki yang berkah Pak Haji dari sini, itu aja. Boleh. Sama keluarga biar akur Pak Haji, karena selama ini saya dengan istri itu udah ibaratnya orang mah sudah tonjok-tonjokan itu, tapi saya nggak melakukan tonjok-tonjokan karena apa yang diajarkan Pak Haji, harus sabar, harus jangan mikir, jangan begitu, ada yang 18 sifat yang harus dilaksanakan. Saya sedikit menjalankan itu aja. Yang pasti itu aja Pak Haji, sedekah yang apa, rezeki yang berkah, kita bisa untuk bekal ibadah, itu aja Pak Haji. Makasih, itu aja Pak Haji. Bos terangin bos, sambil saya ngirim undangan bos, bentar bos. Ya Bapak, Ibu, jadi hajat Bapak Ibu dengan penuh keyakinan, dengan Bapak Ibu sudah melihat YouTube-nya RDIY, sudah meraktekin, dengan sekarang sudah bisa bertemu Pak Haji, menambah kemantepan, tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Apa kunci utama yang Bapak hajatkan, Ibu hajatkan tadi? Kunci utama yang pertama menjadi pondasi Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu harus legowo, lapang dada, menerima menerima keputusan dan ketetapan Allah yang sedang kita jalani sekarang ini dengan legowo. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita terima dari Allah, kita selalu ucap alhamdulillah. Ibu dengan kondisi arsa yang seperti ini tidak boleh jengkel, tidak boleh dongkol, tidak boleh ngeluh, tetapi harus alhamdulillah. Nggak boleh. Jadi ini yang justru bikin hajat Ibu bisa terkabulnya lebih cepat, karena ini menjadi pemicu, menjadi pemantik. Kalau kita jengkel sama arsa secara langsung atau tidak langsung, jengkel kepada siapa? Kepada Allah. Tidak menerima keputusan dan ketetapan Allah. Ya Allah, kok ya harus saya yang diberi beban seperti ini? Saya jadi sedih Allah, saya jadi susah. Gimana ini Allah? Ini yang bikin Allah tidak takjub. Harus disyukurin. Ganteng, sehat, hanya itu saja. Syukur-syukur, pasti ada kelebihan, ada nilai lebih yang dimiliki. Nah, ini yang belum terlihat. Kunci jawabannya Ibu nggak akan lihat karena Ibu
Ngeluh. Karena kata Allah, inna ma'al, iya sedih. 11-12 itu. 11-12. Jadi itu akan membuka pintu rezeki yang luar biasa. Jadi inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan, bersama soal yang ada itu ada apa? Ada kunci jawabannya. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Setiap Bapak Ibu guru bikin soal ujian kepada murid-muridnya, itu pasti ada jawabannya. Kalau Bapak Ibu guru bikin soal, ternyata dikerjakan muridnya, nggak bisa ketemu rumusnya, nggak ada, muridnya masih dapat nilai nggak? Dapat nilai. Pasti ada jawaban. Pasti dapat nilai. Kunci utamanya di sini harus diterima. Legowo, legowo, bukan sabar. Legowo, legowo itu menerima semua, lapang dada. Karena ayatnya alam nasroh laka sodaro. Jadi dilapangkan dada kita. Bukankah telah aku lapangkan dada? Jadi kita harus melapangkan dada kita dan menurunkan beban yang ada di pundak kita. Alam nasroh laka sodaro warofa'na laka zikro. Dan turunkan beban utang. Tidak usah dipikir. Beban ini beban harus ngawasin, harus tanggung nanti. Yang ada di pikiran kan, nanti kalau begini terus, sudah gede nanti harus bagaimana. Ini jadi beban. Turunkan beban, letakkan. Kalau lapang dada, beban yang ada di pundak ditaruh, maka ketemu ayat yang tadi. Inna ma'al usri yusra. Ketemu ayat bahwa bersama kesulitan itu pasti bersama. Ayatnya bersama. Bareng. Kenapa enggak ketahuan kuncinya belum ketemu? Nah, karena kita menutup diri. Kalau kata Pak Haji zaman dulu kita sekolah SMA, SMP, yang tahu kuncinya yang deket sama Pak Guru sama Bu Guru yang ikut les. Tahu kisi-kisi soalnya. Sehingga kita gampang mengerjakan. Artinya apa? Artinya kita harus selalu bersyukur. Syukurin. Jalanin. Nikmati. Jadi syukurin, dijalanin. Kita kebanyakan mikir. Apa-apa komen. Apa-apa ngeluh. Hidup tuh pasti ada ngeluhnya sekali dalam hidup. Sehari pasti sekali ada ngeluh. Nggak boleh. Jalanin aja. Sambil disyukurin, sambil dinikmatin. Kenapa nggak boleh ngeluh? Karena di Al-Quran ayatnya, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi buat apa ngeluh? Senda gurau kayak tadi ini. Pak, artis emang nggak bisa Pak ditambahin artis yang pada datang pernikahan saya, kata anak saya gitu kan. Saya mau nikahin anak saya besok tanggal 10 Mei hari Minggu. Mau nikahin. Artis nggak ada Pak. Udah banyak artis datang. Artis yang zaman dulu Pak. Artis yang seumuran Papa. Kan Papa lahir tahun 70. Ya yang lahiran tahun 65 ada Pak. Ya siapa yang lahiran 65, 69, 70 siapa? Niada niati ngebel. Pak Haji, besok saya bawa Obi Mesak boleh gak? Obi Mesak, penyanyi Obi Mesak.
mau nyumbang lagu, boleh gak Pak Haji? 2 lagu deh minimal, syukur-syukur lebih, boleh gak? Ya Allah, rezeki datang sendiri tanpa kita harus lobby-lobby. Terus telepon lagi, japri lagi, Mbak Nia Daniati, artis Nia Daniati. Pak Haji, bisa gak Paramita Rusadi datang? Mau ikut kondangan Paramita Rusadi? Ya boleh lah, kan gak dapat undangan dari Pak Haji, ntar saya kirimin. Alhamdulillah nambah lagi artis mau datang. Udah. Barusan maghrib Nia Daniati ngebel lagi. Pak Haji, Andre Hena Lusa. Andre Hena Lusa. Mau datang Pak Haji. Boleh gak Pak Haji? Alhamdulillah. Terakhir King Nasar. Penyanyi King Nasar. Coba Bu, kalau ibu ngundang King Nasar minimal 300 juta, 400 juta satu King Nasar. Alhamdulillah besok mau datang King Nasar, mau nyumbang lagu. Berapa mau tahu King Nasar paling banyak lagunya? Dia mau nyumbang lagu 6. 6 lagu. Paramita Rusadi, terus istrinya Pasa Ungu, Mbak Adelia Pasa Ungu mau datang. Alhamdulillah. Jadi maksudnya, oh ini yang namanya rezeki ngejar kita. Oh ini yang namanya duit ngejar kita. Oh ini yang namanya kupu-kupu nyari bunga, nyari kembang. Gimana caranya kupu-kupu nyari kembang? Ya kita mesti nanam pohonnya dulu. Bunga, kupu-kupunya datang. Karena kalau kita nggak nanam kembang, nggak ada bunganya, kita mesti ngejar kupu-kupunya lari-lari. Bondas. Dengkulnya ya jatuh. Yang ada kupu-kupunya rusak kan ditangkap. Jadi kupu-kupunya rusak. Gimana supaya cantik? Kalau kita lihat kok cantik. Ya mesti ditanam kembang bunga. Biar kupu-kupunya datang. Coba ajarin bos. Coba ajarin. Ya. Gak apa-apa biar ibu nyambung sama bapak. Jadi dengan kita bersyukur tadi, Allah menjamin meningkatkan rezekinya lagi. Katanya, kata Allah, ayatnya, la ing sakartum la azidanakum. Jadi kalau kita mensyukuri, hati kita bersih tadi, Pak Haji ajarin kita untuk membersihkan hati tadi. Dengan apa? Dengan bersyukur. Semuanya, sekecil apapun rezeki, kita syukuri. Ini hati kita jadi bersih. Dengan kita bersyukur, pasti tidak ada ngeluh. Dengan bersyukur, pasti tidak akan sedih. Dengan mensyukuri, pasti tidak akan jengkel. Tapi kalau sebetulnya sudah bersyukur, alhamdulillah Pak Haji, saya sudah praktekin ilmunya, tapi yang terkabul baru yang kecil-kecil Pak Haji. Kata-katanya ada alhamdulillah sebetulnya di depannya. Nah, di belakangnya ada tapinya, baru yang kecil. Berarti kan nggak syukur. Bapak kasih uang ke putranya. Nih, cuma segini Pak. Gimana kira-kira? Perasaan. Mah kau yang ngasih. Masa cuma segini? Alhamdulillah tapi kok cuma segini? Kira-kira begitu. Ya. Saya sudah jualannya ya alhamdulillah bisa menghidupi keluarga, jualan apa namanya, snack anak-anak, tapi hanya kecil, utangnya malah nambah. Nah, ini namanya nggak ya bersyukur tapi tidak nyambung. Ada tapinya, tidak nyambung antara ucapan, pikiran, dan hati. Jadi kita harus nyambung. Ucapan kita, alhamdulillah ini juga harus plong, benar-benar disyukuri, nggak ada kurangnya. Hatinya juga tidak ngeluh. Nah, itu. Nah, supaya apa yang kita jalanin ini mendatangkan menjadi magnet pengundang rezeki, maka Pak Haji sudah contohkan tadi, kita tanam bunga-bunga. Ibarat kupu-kupu itu adalah rezeki,
rezeki yang kita kejar, semakin kita kejar, semakin menjauh. Bawa sapu, gebyok, rusak. Iya, kita kejar Bos. jauh. Terus jatuh, capek. Tapi kalau kita Lo tanam, kasih tahu Pak Gito, kita nggak kasih begini, masih suruh japri satu-satu. kita Jadi dia tanam biar ngeklik bunga-bunga linknya yang ini. indah, maka Kalau begini kupu-kupunya nih nggak pada ngeklik datang. link. Nah, apa Nah, ini aplikasi ke anggotanya diri siapa nih? kita? Coba lihat, ada Berarti harus Endang kita FC, ada cabutin J, nah gitu di japri. Kalau nggak bisa. yang bersih, Kasian nggak bisa yang masuk kotor, gedung, sifat-sifat nggak ada barcode nih. sedih, cabut. Ngeluh, buang. Mikir, buang. Jengkel, buang. Cabutin. Ibaratnya ini tanaman gagah, perkasa, subur, tapi sifat-sifat itu nempel di tanaman itu. Jadi apa namanya? Benalu. Kalau semakin lama kita biarkan, semakin berkembang benalunya, pohonnya mati. Tidak bisa berbuah, tidak bisa berkembang. Habis kita bekerja keras, pohon ini bekerja keras nyari makanan, masak, makanannya yang makan benalu. Kita beribadah ekstrim, totalitas, tetapi sifat-sifat negatifnya itu masih nempel di hati kita, maka ibadah kita tergerus, termakan oleh sifat negatif. Ngeluh kita, jengkel kita. Orang kita jengkel pada diri sendiri ini pada dasarnya juga menjengkelkan ke Allah juga. Ini yang bikin Allah tidak takjub. Ibaratnya, Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita bersih, contoh, ini wadahnya bersih, benalu tidak ada, kotoran tidak ada. Kemudian datang dari Cilacap, bawa oleh-oleh, Coba oleh-oleh Cilacap biasa nih. lanting. Nanti kalau udah Itu mah daerah Maos. Maos. Oh iya. keripik dari Mendua mirip tempe, Pak. Oh iya keripik tempe. Iya, itu beli oleh-oleh mau ditaruh di tempat, di kaleng. Tapi kalengnya karatan, kotor, bau. Oleh-olehnya jadi masuk ke sini enggak? Dimasukkan enggak? Enggak. Takut rusak. Enggak jadi dikasih. Untuk bisa diisi rezeki tadi, maka hatinya ini harus dibersihkan dulu. Sudah bersih, masih bau, direndam air panas lagi, digosok lagi. Masih basah, ini pun juga harus ditengkurapkan dulu, nunggu kering dulu. Jadi kalau kita sudah merasa membersihkan hati kita, itu masih dalam proses pembersihan. Kalau hatinya sudah bersih, maka setiap saat, kapanpun, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, saat rezeki Allah kirimkan ke kita masuk karena hatinya sedang bersih. Tapi kalau pas Allah kirim rezeki, hati kita lagi kotor, balik lagi. Ibu, bapak pulang dari Bogor bawa oleh-oleh ke rumah. Tales Bogor, brownies, apalagi itu? Ya, oleh-oleh dari Bogor. Sampai di Cilacap, nyuruh si kakak, antar ini oleh-oleh ke Pak D, samping. Bawa kakak ke rumah, samping. Baru sampai di
gerbang, pagar, terdengar gemuruh di dalam rumahnya. Berantem. Hah? Berantem. Kakak berani masuk nggak, Pak? Enggak. Nggak berani. Balik lagi. Balik. Ngapain, Kak? Ada perang Irak. Iya, dunia. Takut ya. Seperti itu. Jadi kalau hati kita tidak legowo, tidak gembira, kita jengkel, tidak mesti sama suami, sama istri, tidak mesti sama anak, sama diri sendiri pun tidak boleh. Kemerungsung. Nah, nanti rezekinya datang balik pergi lagi. Jadi harus dibersihkan hatinya. Emang ada ayatnya? Ada ayatnya. Apa ayatnya? Jadi kalau kita mau beruntung, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh kan gitu ya, sangat banget itu qad. Kamu hidupmu akan selalu beruntung. Dagangannya laris, uangnya ngumpul. Karena apa? Karena kamu membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Pasti hidupmu, bisnismu, perniagaanmu selalu beruntung. Tapi syaratnya kamu harus bersihkan hati. Tapi kalau sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Dan pasti hidupmu, bisnismu, perniagaanmu, karirmu akan selalu merugi. Bangkrut, mundur. Karena kamu dassaha, mengotori hati. Jadi rugi. Rezekinya mau datang, nggak jadi. Rugi. Harus dibersihkan. Dengan apa? Dengan bersyukur. Sekecil apapun Bisa rezeki jajarin kita satu-satu namanya. peroleh, Nggak gabungan. itu kita syukur. Alhamdulillah, anak yang pertama sudah selesai kuliah. Terus disyukuri semua. Apapun yang bikin Nih buat beli jengkel, pulsa kasih dia. yang bikin jengkel dari anak itu juga jangan Buat beli pulsa, buat ngisi pulsa dia. Suruh Japri. Jangan dipendam, tapi dikeluarkan dalam bentuk apa? Ucapan syukur dan disumpah yang positif. Jadi kalau dipendem jadi buah. Buahnya itu penyakit. Asam urat, asam lambung. Keluarkan. Keluarin. Tetap syukur kondisi seperti itu, anak bikin mancing jengkel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asa, kalau kamu seperti ini terus, mama punya uang 10 miliar. Amin. Keluar, tapi sumpah dosa. Alhamdulillah, kalau kamu begini terus, besok gede kamu jadi orang yang kaya raya. Amin ya Allah. Sumpahin yang Positif. seperti Syekh Sudes. Saya sudah. Kayak gini, nakal, bawa pasir, makanan yang sudah dimasak mamahnya, kasih pasir. Marahnya kira-kira gimana coba? Padahal tamunya sedang nunggu di depan. Apa yang diucapkan mamanya? Sudes, kalau kamu nakal seperti ini lagi, kamu kalau gede jadi Imam Masjidil Haram. Jadi Imam Masjidil Haram sampai sekarang. Justru bersyukur dia punya anak nakal. Karena bisa mancing rezekinya itu dia. Pemantik. Jadi pemantik. Sekarang kalau kompor nggak ada pemantik, emang bisa buat masak? Cetek. Nggak ada pemantiknya, mana nggak ada. Nah pemantiknya itu. Makanya kita bersyukur dengan dianugerahkan anak bontot, bikin kita kaya raya. Justru anak 1, 2, 3, 4, 5
5 nggak bikin kaya, yang bikin kaya dia. Kok gitu Pak Haji? Kan kekesalan kita diucapin dengan positif. Kan dia yang mancing. Iya betul. Ajarin bos, biar mudeng. Ya kan masih agak blow on, lo lihat mukanya blow on semua. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Kadang sedih juga Pak Haji. Sedih. Sedihnya apa? Orang dikasih uang kok saya enggak. Nanti saya kasih uang. Pasti. Saya kasih. Bangsa 100 juta pasti. Tapi dipraktekin dulu ilmu RDAY. Ya. Cuman yang belum bisa itu saya bisa baca Quran 12 di situ belum nyampe. Bapak milih baca Quran atau milih saya bacain Al-Quran? Bahasa Al-Quran apa? Ada satu lagi Pak. Iya, Ya. Pak. Ini saya kan ada rumah orang tua, peninggalan orang tua, mau dijual itu Pak. Yang berlaku. Di RDAY nggak ngajarin jual. Ya mudah-mudahan nggak terjual Pak Haji. Iya, janganlah. Jangan. Nambah. Setuju. Orang yang suka jual. Apalagi jual rumah, jual tanah itu ngualatin. Ngeri-ngerinya anak dan cucu kita bisa nggak punya rumah. Gara-garanya penyebabnya apa? Karena orang tuanya suka jual rumah. Janganlah. Jangan. Saya nggak setuju. Ajarin bos. Biar punya duit banyak bos. Ajarin bos. Ya. Caranya ajarin. Kunci utamanya tadi apa? Legowo, diterima dan bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu apa? Wajahnya ceria. Karena Pak Haji tadi ngajarinnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi harus selalu gembira. Di situ ada, nggak boleh wajah cemberut, nggak boleh muka suntuk. Jadi harus selalu ceria, senyum terus, gembira terus. Jadi nggak ada rasa sedih, dihadapi dengan gembira. Karena kalau kita senang, rezekinya datang dan gampang. Tapi kalau sedih, rezekinya pergi. Seret. Apapun yang Bapak Ibu hajatkan dengan penuh keyakinan, ini keyakinannya yang dikuatkan. Yakin, pasti. Nah itu pasti. Jadi nggak ada kata-kata negatif. Ragu-ragu, was-was, khawatir, takut. Nggak boleh. Yang bikin kita sedih itu karena kita ragu-ragu, karena kita takut, karena kita was-was. Ini yang bikin kita sedih. Nah, sifat-sifat yang ini, istilah yang disampaikan Pak Haji, itu namanya kita menghina Allah. Karena menghina Allah itu ya tidak yakin. Ragu-ragu berarti kan nggak yakin. Kita ragu-ragu berarti tidak meyakini kekuatan yang Allah akan berikan kepada kita. Kita harus yakinnya harus bulat, bulat dan keras. Yakin. Pak maaf ya. Ini kalau nggak keras bisa masuk nggak? Meleot. Harus keras. Kalau keras jelep. Selep. Jelep. Harus keras. Kalau nggak keras meleot. Lemes. Akhirnya kita dikeplak sama istri kita. Papa. Ajarin. Jadi harus bulat, keras. Atos. Keras, harus keras. Iya, Jangan mutung. keyakinannya harus bulat dan keras kemauannya.
Yakinnya ini harus yakin. Dengan apa caranya? Selalu ucap syukur, mulai bangun tidur sampai mau tidur ucapannya selalu alhamdulillah. Sambil apapun dalam hati keluar nafas kita selalu ucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga nggak ada rasa sedih. Bahkan sampai-sampai dikabari, D, Pak D, Pak Ijo meninggal, alhamdulillah. Ya kan? Nah, begitu kita ucap syukur dulu. Syukurnya apa? Alhamdulillah saya sehat, keluarga saya sehat. Baru innalillah. Jangan keras-keras ucapan alhamdulillahnya pas orang ngasih kabar. Kita Iso rame sekampung. ya, alhamdulillah. Sehingga menjadi kebiasaan, jadi habit, jadi latahnya latah alhamdulillah. Latahnya latah bersyukur. Karena Allah mengingatkan kita itu untuk syukur sampai diulang-ulang 31 kali. Di surat apa? Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang tidak kau dustakan? Isinya kok ngeluh terus. Ngeluh. Bangun tidur ngeluh. Aduh, boyoke lara. Enggak bersyukur. Bangun tidur sudah ngeluh. Bangun tidur ngeluh. Mau mandi ngeluh lagi. Dingin. Nggak ada syukur-syukurnya. Jadi selalu bersyukur. Nikmat Tuhan mana yang hendak engkau dustakan? Diulang dengan kata-kata kalimat yang persis tanpa perubahan sedikit pun. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diulangi 31 kali. Pak Haji ngajari kita 999 kali, minimal 27 kali. Genepi kayak Ar-Rahman 31 kali. Minimal. Terus artinya apa? Selalu ucap terus. Dengan kita bersyukur, Allah menambah, melipat gandakan rezeki, nikmat yang sedang telah kita nikmati. Sakit Pak? Ibu? Pasti? Ibu? Semangat Ibu ya. Jadi menjadi pemantik ya. Ya, pemantiknya justru di nomor 6 ini. Menjadi pemantik untuk lompat yang tinggi. Itu yang harus dijadikan. Tadi kalau nggak dibawa masuk, pasti nggak tahu harus bagaimana. Iya, tadi saya bilang sama siapa? Sama kakak, sama adek. Ya boleh, ayo. Panggang mic-nya. Soalnya ini live. Penontonnya banyak. Gimana supaya saya terlepas dari hutang? Karena saya gadein sawah saya dengan saya gadein emas saya. Utang ibu bisa lunas kalau ibu satu frekuensi sama ibu, dalamnya ibu. Hidup tuh berdua Bu, jasmani dan rohani. Ibu kadang suka enggak sejalan. Ibu maunya A, dalamnya ibu maunya B. Ibu maunya B, dalamnya ibu maunya A. Contohnya apa? Ibu bangun kesiangan, ibu nyesel. Aduh, jadi enggak sholat subuh. Kata Allah, bangsat, lu tuh tidur kesiangan gue yang buat. Karena badan lu mau istirahat. Jangan diseselin. Kok kamu diseselin kok? Kan hidup berdua. Jasmani dan rohani. Badan lu kecapean. Karena lu terlalu ngoyo. Dia mau istirahat. Masa lu nyesel? Nggak boleh Allah. Nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Kadang kita, aduh gue tahu begini gue nggak minjem rentenir. Gue tahu begini gue nggak nyekolin surat di BRI. BRI tiap malam tahajud di RDA ya tahu. Bosnya BRI. Bahan begitu. Makanya dia untungnya triliunan. Dan orang kampung digoblokin sama BRI pada minjem mau.
Yang untung siapa? BRI. Yang goblok kita. Contohnya apa? Nggak bisa bayar bunga. Ibu, lihat jaminannya gede, di top up. Minjemnya sedikit, jaminannya gede. BRI nggak goblok. Dia top up buat bayar bunga, top up. Udah nggak bisa bayar mentok, lelang. Kejem, semua bank kejem, nggak hanya BRI, semua bank. Emang begitu karena ada pendidikannya. Namanya pendidikan terkejam di dunia. Namanya pendidikan terkejam di dunia. Itu. Ajarin. Kenapa dia Iya, utangnya nggak lunas-lunas nambah terus? Karena nggak senyawa sama badannya dia. Coba ajarin. iya Ibu. Jadi tadi sebelum ayat yang harus dibersihkan, Allah nyampaikan tadi yang disampaikan Pak Haji tadi. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Itu ada di surat As-Sams. Wasamsi wa duhaha. Terus ketemu wa nafsi wa masawaha. Jadi ditiupkan roh ke jasad kita, jasmani kita, itu ada roh yang ditiupkan Allah dengan sempurna. Sempurna. Walaupun Allah menyampaikan juga fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dan itu ada gejolak. Gejolak apa? Di dalam jiwa itu fujur, nyeleweng, jahat, dan takwa. Tapi ada pilihan. Kita yang harus membersihkan supaya beruntung tadi. Nah, caranya supaya kita ini nyatu, bersih, pikirannya tidak boleh negatif. Jadi termasuk ucapan negatif itu apa? Utang. Utang, lunas positif. Apa? Lunas positif, utang Negatif. negatif. Min kali plus, min. Jadi harus yang tadi yang diajarin Pak Haji, kalau kita tanam bunga, hatinya dijadikan taman bunga yang bersih, benalunya dibuang, kupu-kupunya datang. Maka ucapannya bukan hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas, itu negatif. Yang ucap apa? Cair, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Punya uang 1 miliar. Alhamdulillah, 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 punya uang 10 miliar. Kalau ini yang terucap dan terkabul, utangnya lunas enggak? Lunas. Lunas. Tapi kalau ngomong hutang lunas. Utang lunas. Jadi di sini Hutangnya negatif, lunasnya positif. Makanya Pak Haji, saya udah baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Utang saya lunas. Gak bakal lunas. Kok gitu? Hutangnya kan negatif, lunasnya positif. Min kali plus apa? Min. Jadi Bapak memang harus privat begini Pak. Kalau nggak privat nggak bisa. Jadi kalau privat satu jatuh. Kalau Bapak cuma dengerin YouTube, globalnya doang, detailnya nggak ada. Breakdownnya di breakdown. Jadi kalau privat itu di breakdown. Apa tuh artinya breakdown? Dipecah-pecah satu-satu. Dipilah-pilah. Ini loh. Jadi beli jeruk 1 peti. Sampai di rumah disortir. Yang gede sekilonya 10.000. Yang sedang sekilonya 8.000. Yang di bawahnya 6.000. Yang paling jelek 5.000. Yang gratis buat tambahan ada. Yang paling bagus 10.000. Kan belinya sepeti grosir. Jadi lihat YouTube 1 peti. Kayaknya tertarik bener nih RDAY. Coba lo praktekin, kalau terkabul iris kuping gue. Nggak bakal terkabul. Kenapa? Karena mesti dipilah-pilah dulu. Jadi yang bagus 10.000 ibarat jeruk. Yang kurang bagus 8.000. Yang sedang 6.000. Yang buat tambahan orang-orang yang paling jelek-jelek yang 5.000. Jadi kalau orang beli ditambahin 3 kayaknya seneng bener. Padahal itu yang upkir, yang jelek.
Memang satu peti, tapi yang paling jelek buat nambahin. Yang bagusnya tadi 10.000. Seperti itulah kalau kita meraktekin ilmunya Allah, bahasanya mesti detailin dulu. Oh iya Nabi, kita kadang baru dihujat sama tetangga udah sakit hati. Padahal Nabi Muhammad sampai diludahin. Nabi Muhammad sampai dihujat. Nabi Muhammad sampai diapain? Itu sekelas Nabi. Kan kita nggak sekelas Nabi. Tapi sakit hatinya kita di atas Nabi. Iya betul. Kayaknya sudah paling teraniaya. Padahal kata Allah gini, kata Allah. Cangkemmu. Tahu gak cangkemmu? Cocotmu. Ya kan kadang kita suka minta bela diri. Minta pembelaan dari Allah. Allah, saya udah bangun jam 00. Saya udah ngerawat anak-anak. Saya udah ini, udah itu. Allah, saya udah ini, udah itu. Kata Allah, ya nggak boleh begitu juga. Kan hidup mesti dijalanin. Hidup mesti disyukurin. Hidup mesti dinikmatin. Kenapa kamu selalu diseselin? Kan nggak ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran emang ayatnya apa Allah? Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Udah dibawa seneng aja. Karena di dunia ini kita cuma numpang ngirup. Setelah itu kita kekal abadi di akhirat. Makanya saya kadang gak setuju. Di YouTube orang menghujat. Orang jelek-jelekin. Orang ngebully. Saya gak setuju. Lo masih hidup begitu. Nanti kalau udah mati lo digotong dikurung bata gak bisa ngapa-ngapain. Hidup kok menghujat, jelek-jelekin. Oke lah dia salah. Pastilah udah seizin Allah. Udah aja kita legowo. Ini enggak. Salah sedikit dihujat. Salah sedikit dipiralin. Salah sedikit. Wow. Kata Allah. Enggak begitu bos. Orang hidup bos. Legowo. Lapang dada. Kalau itu namanya sabar. Artinya sabar apa? Orang sabar, orang jengkel. Ditahan-tahan. Jengkel ditahan-tahan. Kapan waktu? Beleduk. Janganlah, kita harus legowo. Lihat anak, legowo. Lihat tetangga, legowo. Bensin naik. Ada demo? Enggak ada. Bensin Pertamax turbo naik, enggak ada demo. Bensin Pertamina Dek naik, ada demo? Enggak ada. Karena itu yang make orang menengah ke atas. Jadi nggak ada demo karena dia udah biasa kehidupannya kaya raya. Makin kaya dia karena nggak demo. Coba kalau Pertalite naik. Demo gak? Demo karena yang make orang bawah. Janganlah ikut kelas itu. Iya, paling enak apa? Pakai otak. Caranya apa? Pertamax turbo naikin. Pertamina Dek naikin. Udah naik semua. Nggak ribut kan? Pertalite pelan-pelan dihilangin. Biar naik pakai itu. Gobloknya kita manut baik. Pertamax naikin. Pertamax turbo naikin. Pertamina Dek naikin. Oke? Gak ada ribut. Alhamdulillah. Itu yang kita mau dah. Pertalite pelan-pelan dikurangin. Dihilangin bos. Mau gak mau ngisi apa? Mau gak mau isi apa? Pertamax turbo. Mau gak mau isi apa? Pertamina Dek. Adem ayem tuh pemerintah. Santai aja. Gak apa-apa. Makanya coba Pak. Latihan jadi orang sogih. Isinya jangan Pertalite. Tapi isinya Pertamina Dek. Belonjonya biasa di Indomaret, Alfamaret yang udah ada barcode-nya. Ini kan enggak kita. Belinya di pasar. Kembalian kurang 5.000, minta bumbu dapur. Kembaliannya buat nonton. Pon niku mawon bumbu-bumbu. Waduh. Kok latihan begitu? Janganlah. Jadi kalau kembalian enggak ada 5.000, ya udah. Ge simbah mawon, ge
Nggih ibu mawon nggih mboten napa-napa. Nah namanya legowo. Bohong rezekinya nggak banyak. Ya betul? Tambahin dikit lagi, evaluasi lagi, tambahin dikit lagi, jeglok biar terkabul bos. Ya, jadi apa yang diucapkan jangan kelihatannya kan positif, mau lunas utang, mau apa hajat yang terkabulnya luar biasa, tapi ada yang negatifnya jangan diucapkan. Tapi ucapannya apa? Alhamdulillah, 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 yang positif terus yang diucapkan punya uang. Alhamdulillah, alhamdulillah, pasti rumahku terjual. Nah, terjual jangan jual di ilmu RDAY, tidak diajari untuk jual aset. Pasti nambah, pasti nambah. Jadi rumah ini bukan kebeli, tapi jadi milik, jadi milik, jadi milik. Caranya gimana? Terserah Allah jadi miliknya. Rezekinya uangnya banyak, pasti punya uang banyak, pasti punya uang banyak, pasti punya uang 10 miliar, pasti punya uang 9. Seberapa keyakinan yang kita bangun, itu yang kita selalu ucapkan. Jadi bukan lagi utang lunas, ya Ibu ya, bukan lagi gimana ya utang saya supaya lunas, pasti lunas. Tapi ucapannya bukan utang, karena utang nanti di bawah sadar kita selalu utang, 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 utang. Nah, sehingga nanti BRI sudah tidak nawarin utang, Jangan. sudah nggak nawari, tapi tahu-tahu, Bude, sertifikatnya diambil, itu sudah ada yang lunasin. Nah, nggak tahu yang lunasin. Rezeki nomplok. Kebanyakan kita rezeki digaplok. Dapat undian, mobil. Nah, ya, lunaskan di situ. Mobilnya berapa? BRI biasanya expander ya. Dapat. Nah, itu yang kita tidak boleh ngarang juga. Oh, nanti saya akan dapat ini. Enggak boleh ngarang begitu. Selalu diucap yang positif. Enggak boleh ucapan negatif dan sumpahnya sumpah yang positif. Kalau ada tetangga tadi Pak Haji nyontohin tetangga jual apa namanya buang sampah ke pekarangan kita, ya udah biasanya simbah marah-marah. Gak usah marah-marah, alhamdulillah rezeki datang. Pasti punya uang aku dengan ini, saponi, bersihin, bakar, ditimbun. Tapi kalau kita jengkel dengan ngerjain bersihkan itu, uang yang harusnya rezeki masuk, batal lagi. Itu batal lagi. Gagal maning, gagal maning. Jadi harus diucapkan yang positif. Dengan apa? Dengan syukur. Dengan ucapan alhamdulillah. Karena kalau kita bersyukur, maka nikmat itu Allah lipat gandakan kembali. Latihannya dengan apa? Sumpahin. Jangan seperti sumpahnya Malin, ibunya Malin, Kundang. Manjur enggak? Manjur. Kalau kita lagi jengkel, ini, nyumpahin sumpah serapah itu manjur. Jur. Kalau negatif aja manjur. Udah, ibu yang sudah berpengalaman banyak, nyumpahin sumpah serapah. Apa itu? Ke orang yang nyakitin kita itu di unen-unennya disumpahin lu nabrak mobil. Manjur kadang ya. Jadi ada orang yang bikin Nyepatani. Wong Jawa ora ngerti rere. Nyepatani. Jadi begitu kita dibikin. Hah? Nyepatani. Kita bikin jengkel kita sepatani. Nabrak. Kejadian.
Kalau itu kita ucapkan yang positif, tapi untuk kita, untuk anak kita, itu manjur. Ini yang kita terapkan. Kita bangun di pikiran kita, antara pikiran, ucapan, dan hati ini harus sinkron. Ucapannya alhamdulillah, tapi pikirannya mikir gimana caranya ya. Sudah nggak sinkron. Hatinya juga, iya ya, sampai kapan ya? Ngeluh. Tapi harus ucapan, saya pasti punya uang 1 miliar. Otaknya, pikirannya pasti, yakin. Hatinya semangat. Jangan sampai, alhamdulillah, alhamdulillah, pasti punya uang 1 miliar. Pikirannya, dari mana ya? Gimana ya caranya dapat uang 1 miliar? Itu yang jadi tidak nyambung. Nggak yakin. Jadi kita tetap masih mikir, komen, ngeluh. Iya, harusnya jalani, Syukurin. syukurin, nikmati. Jalani saja, nggak usah mikir. Jalani saja, nggak usah dipikir. Seperti kemanten baru dulu kan, jalani saja. Jalanin aja, nggak mikir. Toto brojol. Toto bunting. Iya maksudnya hari keberapa kita ML jadi nggak tahu, besok ML lagi. Kita nggak tahu hari keberapa, ML lagi, ML lagi, ML kan kita nggak tahu. Berbuat, berbuat, dinikmatin, berbuat. Itu. Jadi. Ini lahir 2 yang aneh-aneh, cantik-cantik. Ya kalau dilihat dari gunung. Ibu lahir tahun berapa? Oh iya, saya 70. Iya. Ini kayak kakak saya, Bu Haji Tati. Iya saya tahu. Makanya ibu kan masih kelihatan cantik kalau dilihat dari gunung Merapi. Dari Muntilan. Dari Muntilan Gunung Merapi. Ya. Dari ya. Oh iya. Tapi bener Pak, Bapak, Ibu kalau lihat YouTube saya kadang senyum-senyum. Hah? Setiap sholat isya pagi langsung menerima 3 kali ini privat kayak gini, bareng-bareng ini. Oke. sampai habis baterainya tuh. Iya. Pertanyaan satu lagi Pak. Boleh. Apa-apa. Gimana Pak Haji? Tadi ibu pulang dari sini, antara ibu dan hati ibu mesti sejalan. Ibu nih kadang nggak sejalan. Contohnya nih, ibu nggak mau marah, tapi lihat anak karena dia nggak nyambut keinginan ibu, naruh baju kotor sembarangan, hujan-hujan sepatunya masuk ke dalam atau apalah bahasanya. Jadinya ibu marah. Tadi kan ibu nggak mau marah di sini, lagi punya hajat. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Tuh bagus. Tapi pada saat kenyataan di lapangan, ibu langsung spontan. Kakak, kata lu nggak boleh. Kan tadi udah perjanjian sama Pak Haji. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat Allah. Ya udah mesti dilegowoin. Jadi pada saat lihat teretak legowo, teretak legowo, teretak legowo, teretak legowo. Ini kan enggak. Teretak langsung kayak iya, janganlah. Soalnya di Al-Quran ayatnya hidup ini senda gurau dan permainan. Ini kita dipikirin, dirapatin, dimitingin. Kata Allah hasilnya juga beda sama meetingnya. Setelah nonton Pak Haji itu berpikir Papa kalau katanya jangan boleh marah, katanya nggak boleh mikir. Nggak boleh. Iya Bu, kalau ibu marah-marah jadinya awet tua. Tapi kalau ibu bercanda, humor, ibu awet muda.
Boleh umur ibu sekarang 60 tahun, tapi seperti wajah usia 20 tahun. Kalau dari Kalau di gunung. maksudnya Pak Haji, pokoknya setiap mau marah anaknya, katanya nggak boleh saja. Gak boleh, Katanya nggak boleh dikiki. gak boleh, Pasti berbuat lagi. gak boleh. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat dong. Orang habis mikir juga nanti kita normal lagi. Demo. Wow, demo 98. Demo besar-besaran 98. Nurunin presiden. Sampai sekarang podo wae itu malah lebih parah dari 98. Kondisi sekarang. Setelah kita menjalankan bangun bareng mandi pakai daun pandan, saya punya penyakit gula darah itu alhamdulillah turun. Iya, minimal turun. Dari 270 kemarin saya cek 93. Wow, normal bener. Makanya ini kan kebanyakan Pak. Coba ulangi lagi Pak. Pakai mic. Coba ulangi lagi Pak. Gimana? Setelah mandi jam 00. Tanggepin dulu Bos. Setelah Biar mandi semangat. jam 00 pagi, saya kan punya penyakit gula darah. Ya, Sempat dicek itu 270 pagi. ya. Setelah kita bangun malam, senyum, mandi pakai daun pandan. Setelah 9 hari saya coba cek itu gula darahnya turun jadi 93. Alhamdulillah. Baru praktek berapa hari Bapak? 9 hari Pak. Baru 9 hari. 9 hari dan selama 9 hari saya baca Al-Quran itu baru dapat 17 juz. 17 juz 9 hari bukan semalam. 9 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena bahasanya seperti itu. Tekuni terus, istiqomah dijalani terus. Walaupun sudah turun gula darahnya, mandinya tetap jalan terus, jangan berhenti. Iya. Terus istiqomah. Nanti harum. Baunya harum ke teman-teman Bapak dulu yang sekian puluh tahun nggak pernah ketemu. Tahu-tahu kecium baunya Bapak ke sono. Mewangi. Akhirnya Bapak ditelepon. Dikasih proyek. Dikasih uang. Ada Pak. Dia udah privat 18 kali. Tamu RDI 10 juta. 18 kali 10 juta berarti kan 180 juta. Alhamdulillah cairnya hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. 18 kali jadi dirapel. Kebanyakan kan tamu RDI baru privat 10 juta nanya. Mana Pak Haji? Dirapel goblok. Dirapel. Emang hidup maunya lo? Hidupnya kan maunya Allah. Ayo privat lagi yang kedua. Ayo privat lagi yang ketiga. Ayo privat lagi yang keempat. Ayo privat lagi yang kelima. Ayo lagi privat lagi ke 6. Ke 18 kali alhamdulillah cair hampir 1 triliun. 1 triliun. Proyek pemerintah. Nah maunya saya begitu. Jangan privat 10 juta cair 100 juta. Buat apa? Privat 10 juta yang kedua cair 1 miliar. Buat apa? 1 triliun bos. Lanjut. Jadi harus konsisten Pak. Jadi menjalaninya harus istiqomah. Bukan Menggok-menggok. sepotong-sepotong. Sudah. Karena ayatnya juga begitu tadi sama di alam nasroh tadi. Fa'idha faroghta sob. Dan apabila kamu sudah mengerjakan satu pekerjaan, jangan mandek. Sudah Pak Haji? Enggak, kata Allah, farghob. Lanjutkan. Terus, kerjakan terus. Itu namanya apa? Istiqomah. Konsisten. Jangan harus konsisten. Terus menerus. Jangan mutung mandek di tengah jalan. Nanti jadi jengkel tadi itu. Sudah jalani sebulan, ini sudah sebulan kok belum. Nah itu namanya ngeluh. Jadi tidak bisa
istiqomah, tidak bisa konsisten. Kalau itu naik turun ya udah berarti tidak sesuai dengan ayatnya Allah tadi, harus lanjut, 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 lanjut. Bapak sudah bisa, berarti kan sudah bisa 2 juz semalam kan? Sudah terus istiqomah. Terus nanti naik, otomatis naik, otomatis naik, otomatis naik. Rezekinya lewat mana? Nggak usah ditanya. Kadang kita kan, ini sudah jalani, sudah dapat 2 juz, sudah 17 juz, 9 hari, sudah berhenti. Habis itu nanya, kok belum datang ya? Nah, itu namanya bahasa yang disampaikan Pak Haji apa? Ngarep, berharap, jadi mengharap. Jadi kita mengerjakan ibadah itu bukan semata-mata karena Allah, tapi semata-mata karena hajat, karena harapan. Jadi itu wasilah saja, kerjaan ibadah yang wajib kita kerjakan. Jalani semua semata karena Allah. Masalah hajat terkabul itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kapan Allah berikan, seberapa Allah ngasihkan, itu syukurin, terserah Allah. Tapi semuanya kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua semata-mata hanya karena Allah, bukan karena hajat. Nanti beda urusannya, kita lemah. Kalau karena hajat, ucapannya jadi inna susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Agia wa Innova Alphard. Alphard itu ibadah kita karena, sholat kita karena, bangun malam kita, baca Quran kita supaya. Tapi harusnya apa? Lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kita enteng ngerjakannya tanpa beban. Karena ayatnya kata Allah, dadanya dibuka, alam nasroh laka sodrok, lapangkan dadamu, warofakna laka dzikrok, taruh beban. Maka supaya ketemu, inna ma'al usri yusro. Kesulitan bersama itu ada kemudahan. Ini kita kadang beban dibawa pulang lagi. Tinggal sini, ngapain dibawa-bawa? Wis nggowo teko Cilacap dari Matraman, dibawa pulang lagi. Katanya eman-eman ditinggal Pak Haji, tak bawa lagi aja deh. Ya Allah, gimana mau terkabul? Taruh aja udah, nanti dicokot sama anak yatim. Nah turunin, kalau kita turun tangan Allahnya pasti angkat tangan. Tapi kalau kita udah angkat tangan Allah pasti turun tangan. Kebalikannya. Lah gimana Allah mau turun tangan orang kitanya yang iya betul. Setuju gak? Iya gimana Allah mau turun tangan. Orang kitanya masih turun tangan. Cawik-cawik. Caranya apa cawik-cawik? Itu dunia. Jengkel sama anak, itu kan kita masih turun tangan nanganin anak. Kata Allah, meneng baik. Allah itu nggak ditolongin, kasihan dia udah ibadah. Allah dia masih cawik-cawik, biarin aja dulu. Kalau diangkat tangan baru kita turun tangan. Janganlah. Bisa? Ibu? Ibu bisa? Ya, jadi disamain dulu ya frekuensinya. Ada lagi, sedikit lagi, 1 menit aja. Pak, Ya. saya kan sebenarnya orang nggak punya ya Pak ya, Ya. di kampung itu ya Pak. Tapi kan
orang-orang pada ngajukan itu seperti dari corona sampai sekarang kan nggak dapat BLT, ada bantuan ini itu. Masa orang nggak punya sawah, nggak punya lahan, dikatain kaya Pak sama RT-nya Pak. Tapi saya sih ya malah bersyukur. Bu, ini yang privat 18 kali belum dikabulin sama Allah, cuman yang kecil-kecil doang. Iya, Tapi setelah diajarin, syukurin dong yang kecil-kecil, syukurin. Ini kan cair hampir 1 triliun. iya Pak. Nah maksud saya, dengan ibu kekurangannya ini, Iya. ibu banyak bersyukur. Saya selalu bersyukur. Gak usah ngarepin dari pemerintah. Iya. Nanti dari Allah aja langsung. Kalau dari pemerintah ada nilainya. Dan dicicil pula kalau dari Allah cash tunai. Iya Pak. Udah jangan. Alhamdulillah betul. Bu, setuju Bu. Bapak, ibu, ibu. Saya mau di hari tuanya bapak dan ibu sogeh sesugih-sugihnya, kaya sekaya-kayanya. Udah saya sabdain. Yang privat pasti saya sabdain. Yang nggak privat nggak mungkin saya sabdain. Ngapain gue? Nggak kenal enggak. Kalau ini kan enak lihat tangan. Contohnya Bu. Tamu RDAY kaya raya. Punya hotel. Punya kos-kosan. Punya penginapan. Di saat dia tua, sakit, anaknya 5. Itu orang tuanya dimasukin ke rumah sakit. Dimasukin pakai kelasnya apa? BPJS. Saya nangis Bu. Saya bilang kan papa kamu orang kaya. Karena papahnya praktekin ilmu RDAY. Nih saksinya. Saya kasih tunai 200 juta. Iya betul. Saya kasih 200 juta. Pindahin VVIP. Pindahin VVIP. Saya nggak setuju. Papa kamu tuh orang kaya. Kamu yang ngelola hotelnya, kamu yang ngelola penginapannya, duitnya kemana? Malah, ya kan buat operasional ini Pak Haji Banyi ini. Nggak. Papa kamu praktekin ilmu RDA luar biasa. Saya yang bayarin rumah sakitnya. Kasih. Cairin 200 juta, masukin VVIP. Sekarang lagi di ICU. Karena kalau BPJS, kalau bapak dan ibu obatnya generik atau obatnya obat umum. Tapi kalau VVIP mandiri, obatnya paten, udah pasti hidup dah. Ternyesel kalau udah mati. Nah maksud saya, ibu di Cilacap, di Matraman, bapak di Cilacap. Praktekin aja ilmu RDAY gitu. Nanti ya pastilah saya ya support Allah. Kasih jalannya Allah. Buat ini berapa Allah. Kasih 1 miliar. Ya udah ibu paling saya kasih 200 juta. Yang 800 buat saya. Kan saya maklarnya. 70 juta. 70 juta. Saya mintanya sama Allah 1 miliar. Yang 930 juta buat saya. Maklar kok ya gak dapat duit. Iya bener Bu, saya lihat. Papahnya luar biasa Bu. Praktekin ilmu RDA. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Nah, dikabarin saya. Papa saya masuk ICU rumah sakit RSUD. Saya bilang pakai apa dibayarnya? Pakai BPJS. Masya Allah. Kan papa kamu praktekin ilmu RDA luar biasa. Kenapa nggak dimasukin ke VIP? Mahal Pak Haji. Udah gue yang bayar. Nih gue anterin 200 juta. Pindahin ke VIP. Gitu. Nah maksud saya ibu coba dari sekarang praktekin dah ilmu RDA itu kan ilmunya nggak bertolak belakang sama agama kita. Memang kadang anak-anak suka aneh. Mama itu sholat apa sih abis maghrib kok banyak bener. Udahlah kamu gak usah tahu lah ini. Sholat tobat sayang. Tapi anak-anak sekarang kadang suka sebelah mata. Ha? Sholat tobat kok begini sih. Emang begitu. 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam 18. Mama kok baca Quran jam 00. Papa kok baca Quran jam 00. Bukan baca Quran habis sholat subuh. Ini kan alirannya beda sayangnya adanya di Al-Quran. Kalau habis subuh ya bikin kue, habis subuh ya dagang, habis subuh ya jualan. Bukannya baca Quran begitu.
Ada lagi Pak Haji, Ah, saya menjalankan juga ilmu dari Pak Haji, pakai celana dibalik gitu Pak. iya wajib. Nah, itu Ibu saya masih coba- pakai BH gak? Saya Ibu coba masih pakai BH? pagi saya rendam Pak Haji. Hah? BH-nya dibalik? Oke. Saya rendam, saya berpikir karena tadinya rencana mau jual rumah itu Pak Haji. Jangan. Ya, itu makanya saya cari juga menjalankan itu. Hmm. Ya sementara ini baru ditawarnya baru murah, makanya saya nggak lanjut. Jangan. Praktekin ilmu saya aja. Bohong duitnya nggak cair 10 miliar. Pasti saya jalanin Pak Haji. Bohong nggak cair 10 miliar. Oke Pak Haji, pasti Pak Haji. Pastilah. Sampai sekarang masih saya pakai celana dibalik. Iya. Bu, Pak Haji dasarnya apa sih kalau baca Qur'annya jam 00? Kenapa baca Qur'annya 12 juz? Dasarnya apa? Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dibaca Qur'annya berapa? 30 juz. Sama Imam Syafi'i, dia bacanya 2 kali khatam. Kan udah ada dasarnya. Bukan ngarang-ngarang. Malah kita cuman 12 juz. Abdurrahman bin Auf 30 juz. Masa Pak Haji emang ada orang baca Quran 12 juz? Kan belum dicoba. Jangan bilang emang ada, jangan lah. Kan kita belum coba. Kalau dicoba jempol 2. Bisa? Jam 00 bangun pakai pandan. Saya nggak setuju mandinya pakai garam, saya nggak setuju. Karena garam mesti beli. Kalau pandan bisa nyolong. Nyolong tonggon nih. Di jalan banyak. Kalau dipetikin dia seneng kan, nanti kan tumbuh lagi. Kalau garam mesti beli. Nggak ada garam gratis. Ya betul. Ono apa garam gratis? Nggak ada, mesti tuku. Tapi ini pandan gratis ada gak? Buang. Tinggal metik tonggo nih. Dibuangin malah nggak marah-marah kok tonggo nih. Bu, minta pandannya nggih, Bu. Oh, nggih napa? Nggih kolak. Nggih iyam. Oh iya boleh. Udah. Ini kita enggak. Pak Haji, kata guru saya mandinya pakai garam. Iya garam kan mesti beli. Pak Haji kalau serem ada setannya, kamar ada setannya mesti pakai garam. Kenapa nggak pakai itu aja sapu lidi aren? Aren. Tuh buat ngusir. Iya, bukan pakai garam. Mahal garam. Aren murah. Alan ini 10.000. Saya beli di sini 10.000. Saya jual di RDI 100.000. Jadi saya ngambil bati 90. Pak Haji, aren susah. Alaki 100.000. Ya wes aku tuku 10. Alhamdulillah. Padahal modalnya apa? 10.000. Aren, jangan sapu lidi dari kelapa, bukan. Kenapa sih Pak Haji bedanya sapu lidi dari kelapa sama aren? Karena pohon aren itu biasanya penunggunya banyak, kuntilanaknya banyak, gondronya banyak. Coba Bapak cari deh pohon aren. Pasti rungkut, pasti setannya banyak. Tapi kalau pohon kelapa bersih, nggak ada. Bapak coba ke kebun yang ada pohon arennya. Hah? Rimbun. Bapak coba ke kampung-kampung di kebun-kebun yang ada pohon arennya. Rimbun. Banyak setannya. Nah itu arennya bisa buat ngusir temennya dia. Tapi kalau Bapak pakai pohon kelapa. Bersih, dia nggak ada setannya. Pohon kelapa jarang setan nginggep di pohon kelapa. Kebanyakan setan. Kok Pak Haji tahu? Lah kita berteman sama setan. Ki koncone setan. Jadi pohon lidi aren ya. Bisa? Ya. Pokoknya Bapak dan Ibu paksain. Saya bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Besok tanggal 10 pernikahan putri saya aja bisa datengin penyanyi-penyanyi legend. Paramita Rusady, Obi Mesak, Nia Daniati, King Nazar, Andre Heranusa. Itu kan penyanyi legend. Pasha Ungu itu kan penyanyi legend bukan yang baru. Kok bisa Pak Haji? Itu tadi. Tanpa kita dari mana ya kontak personnya.
si ini ya, Paramita Rusadi. Kan saya nggak punya kontak personnya. Obi Mesak dari mana ya kontak personnya? Enggak taunya dia pertemanan. Saya ngundang satu, Nia dan Niati, Nia dan Niati ngundang teman-teman yang ngajak yuk ke pernikahan putrinya Pak Haji yuk kita nyanyi nostalgia. Itu yang saya cari. Bapak mau tahu, Ibu mau tahu, besok pernikahan putri saya yang datang temen TK. Jadi 50 tahun yang lalu saya udah gak ketemu temen TK. Jadi kan saya lahir tahun 70. Umur saya 6 tahun, 5 tahun TK. Besok pada datang, ada 50-an orang TK. Temen SD, besok pada datang. SDN Serdang 13 pagi. SDN Serdang 13 pagi. SMP Negeri 79 Bendungan Jago. SMP Negeri 79 Bendungan Jago. Jubilan 86. SMP. SMA Negeri 5. Teman kuliah APP, Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian. Tuh. Teman kerja saya Ericsson Indonesia, perusahaan handphone Ericsson Indonesia. Jadi biasanya yang datang TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman kantor. 6. Maksud saya, Ibu coba kalau ketemu teman SD. Kalau Ibu dulu SD, seneng banget. Dulu Pak cantik banget teman-teman TK saya, cantik. Sekarang Pak iya udah peot-peot. Dulu waktu TK cantik-cantik Pak. Dulu. SD apalagi SD. Cantik-cantik luar biasa. Bohai. Wow langsing. Wah bagus dah teman-teman SD saya. Cantik-cantik. Kayak biola. Sekarang kayak. Teman SMA. Ada demenannya nggak Pak Haji? SMA. Enggak, dulu saya TK, SD, SMP, SMA enggak pacaran, kuliah. Saya pacaran pas kerja. Pacaran aja. Jadi TK enggak pacaran, SMP enggak pacaran, SMA enggak pacaran, kuliah enggak pacaran, kerja baru pacaran. Soalnya saya terkenal paling goblok sedunia. Jadi enggak ada yang mau. Gak laku. Saya enggak laku. Tapi sekarang pasaran saya tinggi bener. Rebutan, semua wanita ngejar saya. Semua. Artis pun ngejar semua. Antri. Kayak kemarin kita kayak makan. Tadi makan ya, kita makan. Itu semuanya pada Pak Haji Dwi ya. Yang viral di TV ya, jadi pada ngobrol. Jadi dulu nggak ada. Karena patokannya saya. Kalau saya naik kelas, satu sekolah naik 12 kelas. Tapi kalau saya nggak naik, saya doang yang nggak naik. Semuanya naik. Berarti saya paling blon. Tapi saya ketua kelas. Dari dulu, dari SMA kelas 1, saya ketua kelas. Sampai kuliah ketua kelas. Makanya teman-teman banyak. Dan yang nggak datang, yang datang semuanya pada datang. Kayak teman TK tadi, TK. Pak Haji, kita semua pada datang. Ya deh, alhamdulillah. SD, di Japri, SMP, SMA. Jadi besok reuni Pak. Jadi besok yang nikah anak saya, yang datang tamu saya. Kan kemarin saya nikahin anak saya yang pertama. Namanya Vida, dokter. Dapat calonnya dokter. Ini anak saya nomor 2 dokter. Calonnya juga dokter. Nah waktu nikah anak pertama, kata putri saya yang nikah, Papa kayaknya semuanya foto-foto sama Papa, nggak ada yang foto-foto sama aku kan. Ya kan temennya Papa semua yang datang, nggak apa-apa, yang penting senang kan. Nomor 3 dokter anak saya, laki. Iya Fauji. Pak saya ingat bener Fauji. Fauji awas kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Saya punya Rubicon dari anak saya yang main air itu. Makanya saya kalau Papa beliin game online. Berapa harganya game online? 9 juta. Nggak pernah saya tolak. Pasti saya beliin. Kok gitu? Karena sumpah serapah saya nyebutin nama dia.
Saya bisa punya Robicon yang harganya 1,7 miliar tunai. Tanpa beli. Yang ngasih siapa? Haji Sultan Soranda. Istrinya namanya Bu Rini. Jadi dia ngasih mobil saya 4. Robicon, Mercy E250, CRV, sama Honda Jazz. Ini semuanya terbaru semua. Namanya, dia pasti lagi nonton. Dia punya tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Namanya Haji Sultan Soranda. Orang terkaya di Indonesia. Dia ngasih mobil kita 4. Nah mau saya, Bapak kalau punya anak bikin kesel, Bapak sumpahin. Dek, awas. Kalau masih nggak mau makan, itu sebut hajat yang positifnya. Papa punya sawah 50 hektar. Papa punya kebun 50 hektar. Kejadian nggak? Kejadian. Ini kan enggak. Yang diomong negatif. Makanya kan kemarin kan saya manggil, Yus. Lu dipanggil ngelama ya. Kalau lu gue panggil lama. Besok pernikahan Vira. Yang datang artis-artis Tempo dulu. Bener. Caca Andika. Kan lumayan. Vena Melinda. Gue datang alhamdulillah. Iya. Tuh kenal anaknya. Farel. Iya. Boleh usianya 60 tapi kenalnya sama Farel. Errol Dramasa. Ada anaknya yang kecil, yang perempuan. Yang ya. Jadi maunya saya, bisa gak kekesalan ibu semua atau bapak yang diomong positif, 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 positif gitu. Bisa ya? Nah, bisa ya? Iya, saya seneng kalau ibu-ibu terkabul. Soalnya saya mau di hari tua bapak dan ibu, duit ngejar kita. Saya nggak mau kita ngejar duit. Ya, praktekin. Ya, pasti. Kan tadi awalnya dia dulu masuk. Kecil hati. Kan tadi saya bilang, ibu sama siapa? Sama adik sama kakak, suruh masuk. Waktu masuk sendiri karena ini anak kecil nggak boleh masuk. Ya udah. Terus saya tanya ibu sama siapa? Sama anak saya sama putra saya, suruh masuk. Kan ini kan tanpa diduga. Betul. Tadi saya udah ngomong di depan itu. Boleh nggak bawa anak? Nggak bisa Pak Haji, nggak boleh. Nggak boleh emang karena kan ini live. Ngomongnya kan kita kadang ngomongnya kayak gini-gini nih. Takutnya nih anak mama nih apa kata gitu. Ini punya bajak laut karena ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Apa? Terus akhirnya gimana? Gak boleh karena bawa anak kecil gitu. Terus ibu ngomong gimana dalam hati? Pakai mic. Gimana? Legowo ya? Tiba-tiba sampai sini, bawa aja, bawa lari saya. Padahal kalau dulu belum kenal RDAY ngamuk ya. Gue kesini bawa, ya kalau dulu belum kenal RDAY, pada saat kita datang bertiga, justru kita mengobatin dia, malah nggak boleh masuk. Kita ngamuk, ribut sama admin. Orang gue mau ngobatin dia, emang yang diobatin gue. Ya dia memang yang sakit, tapi kan penyebabnya kita. Oh jadi bapak juga gitu? Ini yang boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Terus saya bilang boleh masuk, panggil gitu. Oh iya. Rezeki nih. Alhamdulillah Pak Haji itu memang sangat baik hati benar-benar ya. Iya, jadi saya mau bapak dan ibu di hari tua duitnya harus banyak dan pasti banyak. Gak boleh ngandelin dari anak. Kita kadang suka ngandelin anak tapi hasilnya ntar gimana yo. Kan anak punya kesibukan masing-masing. Ya kan? Nah kita duit sendiri aja. Pak Haji bener bantu. Pasti saya bantu. Yang penting praktekin dulu ilmu RDAI yang 10 item itu. Bisa? Satu-satu aja jangan langsung 10. Kalau 10 berat lah. Apa dulu nih? Oh sifat 18.
Apa dulu nih? Oh, sholat taubat. Apa dulu nih? Bangun jam 00. Tapi saya nggak punya pandan, nyolong. Wes tak sabdain, wes nyolong aja. Nanti juga tetangganya malah bersyukur. Makasih ya Bu, pandan saya diberubun. Tahu diberubun? Diambilin jadi biar nggak rungkut. Kan lumayan. Kalau garam mesti beli. Oke? Deal? Sampai ketemu lagi. Privat yang kedua harus ada yang terkabul yang gede-gede ya. Pasti ya. Cair 10M. Cair 10M. Saya sabdain cair 10M. Sip, terkabul. Ya, bikin. Terkabul ya.